Halo semuanya, selamat datang kembali di The Last Corner. Di video kali ini saya akan mencoba untuk sharing ya tentang slider setting buat career mode di FC25. Karena ada update baru ya di FC25. Di video ini saya mau share kalian tentang slider setting yang bakal bikin gameplaynya ini lebih realistis dan lebih seru lagi. Cocok banget buat kalian yang pengen main lebih menantang, lebih realistis tapi tetap adil ya. Oke, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita langsung aja ke slider setting FC25. Oke, sebelum kita mulai sedikit informasi dulu ya teman-teman. Slider setting ini saya rancang setelah ada update baru ya dari FC25. Dan ini khusus saya bikin buat yang manual control ya, pakai kontrol manual. Tapi kalau misalkan kalian masih pakai semi assist atau assist penuh itu nggak masalah, tinggal disesuaikan saja nanti di atur lagi slidernya, dan slider ini juga udah disesuaikan sama update gameplay terbaru dari FC25 yang terbaru ya. Jadi mudah-mudahan sih cocok gitu ya, mudah-mudahan. Sebelum ke slider setting ada beberapa hal yang mesti kita set dulu di bagian game setting ya. Kita akan ke game setting dulu teman-teman. Kita masuk aja langsung ke game setting. Lalu untuk gameplaynya sendiri di sini saya pakai custom ya presetnya. Di sini auto shot saya off kan, assisted headers juga saya off. Nah, shot assistant ini tentu saja di manual karena ini slider setting buat manual ya. Time finishing on, tapi jarang pakai sebenarnya sini. Lalu untuk passingnya sendiri auto flare pace-nya kita di off. Terus pass assistant ini manual, umpan lambung ini umpan terobosan lambung manual, umpan ground pass assistantnya manual, crossingnya manual, lob-nya manual gitu ya, semuanya manual di sini. Bang, kalau pakai semi gimana? Ya coba aja bisa. Biasanya sih kalau ini nyoba-nyoba gitu ya, di yang manual yang semi itu saya set di sini nih. Bisa nih semi, lalu di crossing juga semi, ini masih realistis lah. Biar lebih menantang pakai manual semua, bro, latihan ya kan. Lalu untuk auto clearance-nya di sini on, clearance and directional, jokinya nih manual harusnya ya teman-teman. Di sini manual. Defendingnya pakai advanced defending, pass block assistantnya di on, auto switchingnya pakai yang on air balls and loose ball, auto switching move none, strike switching classic, player relatif 4, tick switching sensitivity di 4, next player switching classic, time calibration-nya on, lalu time calibration sensitivity di 6, player lock-nya kita off. Untuk contextual dribbling ini kita on, save assistant-nya assisted, lalu analog spring-nya kita off ya teman-teman. Untuk pertandingannya di 10 menit ya, agar kita lebih optimal dalam memainkan taktik kita gitu kan. Lalu untuk difficulty levelnya di legendary ya, disesuaikan aja teman-teman. Kalau memang nggak bisa legendary, turun aja ke world class gitu kan. Untuk competitor mode-nya nih di off ya, player base difficulty-nya kita off, atributnya default. Oke, lalu ball-nya kita default ini di on. Nah, ini bebas ya kalian pilih ini. Untuk settingan kameranya saya seperti ini di sini. Single player kamera pakai ini, eSport ya. Multiplayernya juga pakai eSport. Ini di tactical focus, lock to player kameranya, clubs kameranya tactical, rush kameranya yang broadcast. Lalu ini pro kameranya. Nah, untuk custom kamera settingnya saya pakai ini. Peak-nya 5, zoom-nya 15, far side focus 15, ball tracking speed-nya di 0, penalty area zoom-nya 12, pro kamera zoom 10, ini 10, ini off. Udah, untuk visualnya biasa seperti ini. Nah, untuk slider setting ya, simulation-nya ya teman-teman di sini. Lalu di bagian simulation setting ya, di sini kita pakai custom, teman-teman bisa pakai yang simulation ini bawaan dari FC25. Bebas, tapi saya di sini pakai custom. Wind effect-nya saya set ke low ya. Untuk weather effect kita off-kan saja. Sprint speed ya, di sini standarnya kan custom di 50 nih teman-teman. Sprint speed ini buat ngatur kecepatan maksimal dari pemain ya, larinya ya. Nah, kita akan set ke 35 di sini teman-teman. 35 ya. Dengan angka ini pergerakan pemain lebih realistis gitu. Jadi nggak terlalu cepat kayak di arcade gitu kan. Untuk CPU kita set juga ke 35. Lalu untuk akselerasinya kita set ke default aja di 50 dan 50 ini dua-duanya. Biar transisi lari dari pelan ke cepat itu seimbang gitu kan. Lalu untuk shot error di sini kita set ke 70. Dua-duanya kita set ke 70 seperti ini. Nah, ini diatur biar shot error itu berarti kan tembakan itu lebih sering meleset gitu loh, nggak yang langsung gol. Jadi pengaturan ini dibuat agar tembakan lebih sering meleset, terutama kalau posisinya tuh nggak ideal. Jadi kalian ya harus lebih pinter aja cari ruang tembak gitu kan. Untuk di pass error ya, pass errornya kita set ke 65. Oke, yang ini juga 65. Oke, di
Pas error ini ngatur seberapa akurat ya operan pemain tuh, seberapa akurat operannya kan. Nah dengan 65 ini diharapkan sih passingnya nggak selalu tepat gitu kan, apalagi kalau jaraknya jauh atau sudutnya sulit gitu kan, yang realistis saja passingnya. Oke, 65 lah, kita set 65. Selanjutnya yaitu shot speed user. Shot speed user kita set ke 48, dua-duanya ya, dua-duanya set ke 48. Shot speednya kita turunin dikit aja ya, biar lebih mendekati tembakan asli di dunia nyata gitu. Lalu pass speednya set ke 40. Oke, dua-duanya juga ini pass speed CPU-nya juga 40. Nah, ini operannya jadi lebih lambat dibandingkan yang default gitu, yang 50 kan. Lalu untuk injury frekuensinya saya set ke 80. Ya kan, 80 dua-duanya ya, 80 injury frekuensi. Nah, injury frekuensi ini buat mengatur seberapa sering pemain cedera. Nah, di angka 80 ini mudah-mudahan sih cederanya tuh lebih realistis ya, tapi ya nggak berlebihan gitulah. Lalu selanjutnya injury severity. Nah, ini kita set ke 30. Kalau pemain cedera, jadi tingkat keparahannya tuh nggak terlalu parah gitu kan. Lalu untuk goalkeeper ability, di sini saya set ke user. User tuh kita ya, 68. Lalu untuk CPU 32 ya. Kemudian untuk marking user ya, di sini kita naikkan ke 55. Dua-duanya kita naikkan ke 55 biar pemain bertahan lebih rapat ya saat marking ya. Tapi ya sekali lagi lebih realistis. Untuk run frekuensinya, nah ini nih kita agak turunin banyak ya teman-teman, di sini kita set ke 15. Dua-duanya kita set ke 15. Ini biar biar frekuensi lari pemain ke depan tuh lebih rendah gitu. Jadi build up-nya tuh lebih sabar gitu dan terencana. Kalau asal langsung umpan ya memang jadi berantakan gitu kan. Lalu selanjutnya line height, di sini saya turunin jadi 45, dua-duanya ya 45. Nah, jarak lini pertahanan tuh sedikit lebih rendah dari default ya. Biar bikin tim kita tuh lebih sulit ditembus lewat bola atas. Ini line hack ini. Oke, untuk line length kita turunin juga ke 40. Jadi jarak antar lini itu lebih rapat. Oke, lalu line width kita set ke 45. Full back positioning ya, ini kita set ke 50. Nggak usah kita otak-atik. Jadi back sayap ini nanti tetap dalam posisi default. Jadi mereka tuh nggak terlalu sering untuk nyerang gitu ya, nggak naik gitu. Untuk power bar itu buat apa bang? Power bar itu lebih ke ini ya, kayak buat ngatur. Jadi kalau manual kan kita mencet tuh, semakin lama kita pencet, nah ada power bar di situ tuh naik tuh hijau biasanya kan, biar lebih responsif ya saat passing atau shooting gitu. Oke, lalu first touch control. Nah ini sentuhan pertama nih, first touch control error. Buat di usernya kita dua-duanya lah kita set 70. Oke ya, dua-duanya kita set ke 70 seperti ini. Selanjutnya adalah CPU slider. Di sini kita custom ya. Untuk tackle agresinya kita set ke 75. Build up speednya ke 45. Shot frekuensi kita naikkan jadi 65. Kemudian first touch pass frekuensinya kita naikkan juga 5 ya, jadi 55. Crossing frekuensinya ke 65. Oke, 65. Dribble frekuensinya naikin juga 5. Dan untuk ini kita biarkan saja. Skill move kita set ke 50. Nah teman-teman, sekarang kita coba ya akan bermain dengan slider setting ini ya. Kita akan coba, kebetulan di sini nyoba pakai Real Madrid. Oke ya, kita coba di sini apakah kita akan lihat nih teman-teman, kalau nih bertahan jokinya nih. Nih jokinya manual nih, jadi manual kayak gini nih. Kita akan lihat pergerakan. Nah, itu ada passing error. Nah, itu kesalahan tuh. Kesalahan dari AI itu tadi. Nah, tapi kan wajar gitu loh, salahnya wajar. Dia salah ngumpan ya, pemain wajar salah ngumpan kan. 100%. Oke, gini kan. Oke. Nah, passingnya nih kan manual nih. Nah, lihat ini barnya tuh, bar yang di bagian nama paling kiri bawah tuh, lihat tuh. Tuh, semakin kita pencet lama, dia semakin kenceng nih, coba ya. Kena tuh. Nah, kita coba ya teman-teman. Pergerakan kiper juga menjadi lebih bagus ya dengan slider setting ini menurut saya ya. Oke. Corner kita coba ya. Kebobolan, namanya juga nge-pass ya, kita slider nih. Nah, ini AI-nya tadi dribblingnya di 55 ya. Nah, tuh kesalahan tadi, passing error. Oke, nih kita santai dulu gitu kan, nggak usah buru-buru nyerang. Cari celah nih.
asiknya bermain di karir mode manual kayak gini bro. Nah gini dulu, cari dulu itu kayak pemain asli kan gitu, nggak yang langsung kan. Oke, nah nih teman kita, nah ini kan kita set ke manual umpan lambungnya nih, kita lihat nih. Nah tuh. Oke, nice. Nanti kita siapa tahu ada ini ya, peluang dari musuh ini, peluang dari AI gol, tapi apa susah kita. Nah ini tuh kan, itu kalau assist lewat itu kadang tuh lewat, kita geser sedikit, tapi berhubung ini manual jadi ya ginilah. Nah ini nih. Oke, nice. Oh, masih bisa dikejar. Jadi ini disclaimer ya, jadi slider setting ini sebenarnya bebas ya kalian nentuin, cuman ini menurut saya slider setting yang udah enak lah ini kan, karena beberapa kali. Oke, nice. Oh, lihat bro. Jadi karena manual, lalu juga ada shot errornya kita naikkan ya tadi ya di slider setting. Jadi tendangan si siapa tadi, Rodrigo tuh lenceng gitu bro. Harus kita arahin juga di sticknya kan, di apa sih? Ya di sticknya. Ketika kita nendang manual harus ngatur seberapa kenceng shot kita dan juga arahnya gitu. Kalau assist kan langsung aja tembak gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau yang lebih suka assist juga nggak masalah bro. Yang penting kan kita happy ya. Kuncinya di sini happy aja kalau main. Kalau nggak happy ya nggak usah main aja kan. Tuh, lihat bro. Real Madrid kebobolan. Oke ya. Ini bro. Ini back apa sayap kita memang nggak maju-maju banget nih, di sini aja nih. Nah tuh lihat tuh, passing error. Jadi ya nggak langsung nempel ke orangnya kan, memang harus dikejar bolanya. Ya menarik sih, karena sepak bola kan itu bukan soal gol ya, bukan melulu soal gol, tapi proses ya. Bagaimana proses terjadinya gol, kerjasama tim ya kan, umpan dari pemain tengah, playmaker, striker. Kita coba ya. Nah tuh, heading dari Mbappe, nggak yang apa sih namanya, shot speed ya, jadi nggak terlalu buar gitu loh. Mbappe kan terkenal kalau saya main apa online gitu kan, pasti semuanya pakai Real Madrid bro. Gue bingung kan, gak ada tuh yang pakai klub Newcastle kayak apa. Di sini lah. Oke nih, crossingnya kita manual. Aduh, tackling bro. Jadi saya juga di sini masih belajar ya teman-teman, di crossing crossing ini juga saya masih belajar. Ini paling susah tuh crossing loh ini. Ikat bung. Oh, ikat juga nih. Ancelotti kabarnya mau ini ya, mau retire ya, mau pensiun. Oh, enak juga pakai Madrid ya. Kapan-kapan ini kali ya, karir mode Madrid. Tapi udah biasa sih dengan yang lain gitu kan. Atletico Madrid kayaknya cakep tuh. Oke, nah tuh passing error tuh, kesalahan dari defender ya teman-teman. Jadi walaupun legendary ini tapi masih playable lah, masih enak dimainin ya teman-teman di sini. Karena ada tuh error tuh banyak juga nih, kesalahan seperti ini. Nah, karena semuanya masih bisa terkendali di sini teman-teman, masih bisa terkontrol. Jadi kita langsung ke depan. Oke, cakep.
Gocek dikit. Aduh, itulah. Good work to regain Kadang possession. kayak gitu kalau main manual. Breaking at pace, this could be dangerous. Oke, nice. Ya paling gitu sih teman-teman. Dari Well, a segi fantastic gameplaynya break, seperti but ini, not dan such a di sini fantastic end product. Goal kick. sebelum saya Yeah, it was all otak-atik ini good memang until the final effort. apa Shows ya, you just how pergerakan devastating pemainnya they tuh can be on cepet the banget counter loh. though. Terakhir update itu kan, saya juga dapat dari YouTuber luar ada gitu kan, saya padu padankan, saya coba slider dia dan ada yang cocok gitu kan, tapi kok setelah update ini jadi kurang enak dimainin gitu. Ada Aurelian Tchouameni. enak lah pokoknya, agresif banget ininya si AI-nya, terus umpannya juga jadi aneh Real gitu loh, Madrid trying to get things Lalalala. moving. gitu kan. Real Madrid come Coba away kita with it. bikin satu gol ya, mudah-mudahan bisa gol. Jude Bellingham. Oke, Surely they lagi-lagi need to kita play a bit proses higher up than they are santai. doing here. Cakep, set, Valverde. Mbappe, Surely the equalizer. Mbappe shoot. Wow, masih bisa dihadang, gila kan. Padahal tadi apa, goalkeeper ability-nya 32 ya teman-teman. Tapi masih bisa kan nahan tendangan Mbappe tuh. Nah, sementara kita tadi di 68, tapi malah kebobolan. Tapi ya itu tadi, gol itu tentang proses kan, mungkin backnya yang kurang Bellingham. pas posisinya jadi Onto terbuka. Valverde. Oke, nice, Brahim. Coba ke depan, Brahim, Oh, good ball in behind. Mbappe. Turn around Oke, in possession. nah Excellent kayak gini. positioning. Nah di slider setting yang ini Bamba. pemain AI-nya juga nggak langsung nyerang ya, dia build up gitu, dia membangun serangan gitu. And the Nah shot itu tuh tadi blocked. shot error, masih kena back tuh. Nah Tchouameni. cakep, langsung ke Mbappe ke depan. Real pushing forward with options Oke. available. Aduh, kena. Good work from Real Madrid to win the ball back. Itulah Real Madrid pokoknya masih with an susah itu. opportunity to equalise here. Di manual crossing Well, the itu agak crowd are susah, looking masih to really belajar give the gitu. players a boost. They know that this is a big chance to pull Agak level. susah, kemudian sering belajar jadi Been delivered. nice. still do something Oke, here. umpan ke belakang. Nah, sip. Tchouameni. Oke, Mbappe, tahan Mbappe. Chance for the Cikat Mbappe. equaliser. Aduh. Gila, Easily susah, defending. Bro. Susah bener, tapi asik loh, ya kan? Kita butuh Nearly time for the perjuangan. break when Real Madrid will Tidak need to yang work out how instan ya, best to get teman-teman. back into this game. Yeah, it's been a Kita close sampai first half. babak pertama A aja few ya, things coba yang I'm habisin sure ini they'll ya. look to reflect on at half time. Maybe a bit more Jadi- movement off the ball and making sure they're first to those second balls. But they'll be Ah, tuh, positive they can tuh. get something from this. Tuh, bahaya. Wah, tendangannya tuh masih miss gitu, meleset. Tadi kita set ke berapa? 70 apa ya shot error itu? Shot error 70 tadi kita setting. Nah, gini sih. Depan langsung ini kan. Well, it was the right idea, but it's just been overdone in the end. Fran Beltran. Atau misalkan buat teman-teman yang juga punya Marcos settingan Alonso. lain slider setting ini, boleh di-share apa yang In the right position to cut sama out the enggak pass. atau apa lebih enak yang mana gitu. Kita sharing-sharing aja, Bro. Siapa tahu Mingueza. ada ilmu baru yang bisa kita pelajari bersama, ya kan? Ini agak susah nih. Hanya Alonso. di career mode yang Nottingham Forest memang saya belum lanjut lagi ya. Malah main itu apa? Football Live. Rodrigo. Real moving the ball forward. What can they do Oke, from here? nice. Umpan terobosan. Beautifully weighted ball. Aduh, Well, not quite fully Jude away Bellingham. Oh, tuh. Tackle aggression. here. Raheem. Masih bisa tuh. Masih bisa, Bro. Enak lah ini pergerakan pemainnya juga. Here it comes. Tuh. Maybe only a half chance. It's
Missed by lebih quite a distance. agak berat Yeah, this is sedikit great memang defending. gameplaynya ini. So Enggak. much pressure on him Tapi just kalau as he's teman-teman about sukanya to yang head cepet this. itu kan He ada kan can't hit pemain the apa target. player yang sukanya saya pengennya cepet aja I do. mainnya bang, ya nggak masalah. Pakai slider yang lain aja nggak apa-apa. Ini buat yang Out of play it goes for a throw. apa namanya simulasi football lah intinya, ya kan? Gimana jadi pemain tengah, gimana cara ngumpan Federico gitu kan? Valverde. Oke kayak gini nih bro. Nah kerjasama Valverde. apik. Oh nice. Bellingham. Shooting aja langsung tidak bisa bung. Great defending. Mana nih? Oke ya teman-teman, berakhir sudah babak pertama dan berakhir pula video kita tentang slider setting di FC25 ini. Semoga cocok ya kalau kalian pakai. Kalau ada komentar apa tentang ada yang kurang cocok silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, buat kalian yang udah nonton video hari ini terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.